Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang free sex dan kejahatan seksual dalam perspektif Islam, hukum zina, dan qadzaf. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang free sex dalam perspektif Islam. Nah, seks bebas adalah kebiasaan melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terikat dalam suatu pernikahan yang suci. Hukuman seks yang dilakukan di luar pernikahan disebut seks bebas atau free sex. Hubungan seks bebas pada umumnya berawal dari masa pacaran. Pada masa pacaran ini hubungan intim mulai dilakukan kalangan remaja. Waktu pacaran tergiur cumbu rayu, peluk cium, dan bila gejolak nafsu tidak terkendali berlanjut ke hubungan badan. Menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Keluarga Kaiser atau Kaiser Family Foundation dalam Dario 2004 menjelaskan hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan adalah: 1. Hubungan seks bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Yang kedua, kehidupan iman yang rapuh atau lemah. Yang ketiga adalah faktor kematangan biologis. Nah, adapun faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Yang pertama adalah dari faktor internal, di mana faktor internal ini meliputi aspek perkembangan alat seksual dalam biologis manusia. Yang kedua adalah aspek motivasi. Adapun faktor eksternal meliputi aspek keluarga, pergaulan, dan media massa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum zina. Tentang keharaman perbuatan zina atau semua hal yang dapat mengakibatkan seseorang pada perbuatan zina ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 17. Nah, di sini ayat di atas melarang untuk mendekati perbuatan zina, yaitu segala sesuatu yang bisa mengakibatkan perzinahan. Zina baru akan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pendahuluannya, seperti memegang-megang, memeluk, mencium, dan sebagainya. Jadi, zina ini adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terkutuk bagi manusia. Seperti itu. Apabila yang melakukan itu belum menikah atau gadis atau jejaka, maka ia akan dicambuk 100 kali. Seperti itu. Maka jangan sekali-kali berbuat zina, karena zina itu sangat perbuatan yang sangat keji sekali. Untuk yang berpacaran, seperti putuskan pacarnya terlebih dahulu, karena pacaran ini menimbulkan perzinahan, seperti memegang-megang, berpelukan, bercium, cipika-cipiki, seperti itu. Ada jinah mata juga. Jinah mata itu saling memandang sesama lawan jenis yang belum mahramnya. Dan juga telinga itu yang berbisik-bisik sama lawan jenis, yang kata-kata romantis, seperti itu. Kemudian perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya, sehingga kamu tidak menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya, Masyuf Juhdi mengutip buku Hikmah Al-Tashri' wa Falsafathu karangan Imam Ali Ahmad Al-Jurjawi. Sedikitnya ada 4 dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari perbuatan zina. Yang pertama, zina dapat mencemarkan kehormatan dan kemurnian nasab.
Islam mengharamkan zina karena Islam sangat menjaga kesucian dan kemurnian nasab. Yang kedua, perzinahan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa mengakibatkan perceraian. Hal tersebut terjadi karena suami atau istri yang melakukan zina dapat menimbulkan konflik yang besar dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, zina dapat menularkan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan pelaku dan keselamatan anak yang akan lahir. Yang terakhir, perzinahan dapat menghilangkan hak-hak anak yang tidak berdosa sebagai akibat dan ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di masyarakat anak zina dipandang atau diberi sebutan sebagai anak jadah atau anak haram, padahal mereka sebenarnya tidak berdosa. Nah, jadi janganlah kita berbuat zina semena-mena, karena zina itu perbuatan yang sangat keji dan dilarang agama Islam, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Pujianingsih. Saya akan menjelaskan qadzaf dalam hukum Islam. Pengertian qadzaf secara bahasa atau makna kata adalah al-ramyu bi al-sohi atau menuduh sesuatu. Definisi ini sejalan dengan penggunaan istilah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Penyebutan qadzaf ini menurut keterangan Ibnu al-Arabi atas dasar suatu hadis yang berkenaan dengan Ibnu Umayyah yang menuduh istrinya berzinah dengan Syarik bin al-Samha. Dalam hadis itu menggunakan istilah dengan makna menuduh zina. Sedangkan secara istilah adalah menuduh zina atau melakukan liwayat atau homoseksual. Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan qadzaf adalah menasabkan seseorang anak Adam kepada laki-laki lain disebabkan zina atau memutuskan keturunan seorang muslim. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "Engkau pezina, engkau anak zina," atau "engkau bukan anak ayahmu," maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai qadzaf. Dasar hukum qadzaf dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka yang mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik." Konsekuensi hukum yang diterima adalah dikenai sanksi 80 kali dera, dianggap fasik. Jika seorang menjadi fasik, maka tidak ada keadilan padanya, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia, baik tuduhannya itu bohong ataupun benar. Pengertian fasik di sini adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yunita Kusumawati. Saya akan menjelaskan mengenai kejahatan seksual dalam perspektif Islam. Bentuk kejahatan seksual saat ini pun cukup banyak terjadi. Berikut adalah beberapa contoh kejahatan seksual dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama pedofil, yang kedua prostitusi, dan yang ketiga homoseksual. Yang pertama yaitu pedofil. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Secara harfiah, pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidohilia, yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja. Istilah ini sering ditunjukkan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini. Ada 5 macam bentuk pedofilia, yaitu pedofilia tipe eksklusif, yang kedua, pedofilia tipe non-eksklusif, yang ketiga, cross-sex pedofilia, yang keempat, same-sex pedofilia, dan yang kelima, pedofilia perempuan. Yang kedua yaitu prostitusi. Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, prostitution, yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab, prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa Arab adalah bai'ul irdi, yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan, dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.
Dari segi hukum, sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan, dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapat sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijerat dengan jinayah ta'zir, berupa kurungan dan atau denda. Bagaimana pidana yang menurut hukum Islam sebagai zinayah hudud namun hanya dijerat dengan zinayah ta'zir. Dan yang ketiga yaitu homoseksual. Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseks adalah hubungan biologis antar sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah homoseks ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama pria, sedangkan yang sesama wanita dinamakan lesbian. Perbuatan homoseks sudah terjadi pada zaman Nabi Lut, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan Lut tatkala ia berkata pada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang melampaui batas." Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Usirlah mereka, Lut beserta pengikut-pengikutnya dari desamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.